Halo Sobat Mister, berikut Top 5 edisi 9 September 2023. Sejumlah informasi kami hadirkan ke hadapan Anda, baik dari daerah hingga mancanegara. Pelebaran parit emas Jalan Sampali, Kelurahan Pandohulu 2, Kecamatan Medan Area mendapatkan protes dari warga karena dikhawatirkan akan terjadi penyempitan jalan hingga mengakibatkan kemacetan. Namun, Pemko Medan tetap bersikeras melaksanakannya untuk mengatasi banjir. Rencana pelebaran parit di Jalan Sampali, Kelurahan Pandohulu 2, Kecamatan Medan Area Kota Medan mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Alasannya, pelebaran parit akan berdampak pada penyempitan luas jalan di sekitar tempat itu. Akibat penyempitan jalan, warga khawatir mereka yang biasa berjualan di pinggir jalan menjadi terhalang. Meski mendapat penolakan, namun tampaknya Pemko Medan akan tetap melanjutkan pelebaran parit. Hal itu ditegaskan Wali Kota Medan Bobi Nasution saat meninjau lokasi. Bobi menyebutkan rencana pelebaran tersebut guna mengatasi permasalahan banjir yang ada di Kota Medan. Lagi pula yang dimaksud parit tersebut sesungguhnya bukanlah parit melainkan sungai. Dari 2021 sampai saat ini, program dalam penanganan banjir masih terus dilakukan. Pertama, Pemko Medan akan melakukan normalisasi aliran drainase menggunakan udik. Udik ini nantinya akan mengalirkan air dari titik genangan ke aliran sungai. Normalisasi sungai harus dilakukan sehingga muka tampungan air dilebarkan menjadi 7 meter yang saat ini hanya 3-4 meter. Nanti setelah dilebarkan akan seragam semua lebarnya yakni 7 meter. Tujuannya untuk bisa mempercepat aliran dari drainase ke aliran sungai. Dijelaskan Bobi, pelebaran yang dilakukan akan berdampak terhadap penanganan banjir di kawasan Ismailia, Kota Marsum, dan Asia dengan luas wilayah mencapai 170 hektar. Bobi menegaskan meski pelebaran sungai dilakukan, namun ia menjamin tidak akan mengambil lahan warga melainkan tanah milik. Jelang pemilihan umum, Polda Sumatera Utara akan mempersiapkan keamanan mengantisipasi peta kerawanan. Diperkirakan hampir 5.000 jumlah TPS yang harus menjadi perhatian pihak keamanan. Hampir 5.000 direncanakan sebagai tempat pemungutan suara atau TPS di Sumatera Utara pada pesta demokrasi nanti. TPS sebanyak itu dipastikan akan dikawal ketat oleh pihak kepolisian daerah Sumatera Utara. Pihak kepolisian bahkan sudah menyiapkan kesiapan personil sampai dengan menjaga di seluruh TPS. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan akan ada sekitar 4.838 TPS di Sumatera Utara yang nantinya akan dipastikan titiknya ada di mana. Semua logistik juga dipastikan sampai di lokasi dengan baik. Menurutnya, kepolisian juga memiliki operasi Mantap Brata yang merupakan operasi kepolisian terpusat yang nanti akan menunggu arahan dari pusat. Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumatera Utara M. Aswin Diapari Lubis mengatakan pihaknya juga dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota di Sumatera Utara terus menyiapkan setiap aduan masyarakat bila pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu. Sementara untuk setiap proses penanganan pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawaslu tetap diproses dengan baik, termasuk soal kerawanan karena pihaknya sudah melakukan pemetaan kerawanan dalam pesta demokrasi mendatang. Pemetaan kerawanan tersebut terjadi di tingkat sosial politik, kerawanan di tingkat money politik, bidang logistik. Itu sudah dibuatkan pemetaannya oleh Polda Sumatera Utara. Ia mengakui untuk titik-titik rawan sosial ada beberapa kabupaten kota yang akan menjadi perhatian khusus seperti wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, kemudian Nias Selatan, kemudian wilayah Labuhan Batu Utara. Tidak hanya itu, Bawaslu juga akan melakukan pemetaan terhadap bidang money politik di beberapa daerah. Kabupaten Batubara diterjang banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi. Sebanyak 375 rumah terendam di Desa Kuala Sikasim, Kecamatan Seibalai. Curah hujan yang cukup tinggi dalam sepekan terakhir mengakibatkan 375 rumah di Desa Kuala Sikasim, Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara terendam air. Camat Seibalai Wali Wala Sagala mengatakan banjir sudah merendam pemukiman warga sejak Rabu pada 6 September 2023 dengan ketinggian antara 20 hingga 50 cm. Rumah warga terdampak banjir ada 375 rumah dan yang terparah ada sekitar 100 rumah. Masih menurut Camat Seibalai, Desa Kuala Sikasim merupakan kawasan rawan banjir karena berada di daerah pesisir. Banjir ini semakin parah dengan kiriman air dari daerah Kabupaten Asahan dan Simalungun. Untuk penanganan korban banjir, dikatakan Sagala pemerintah Kabupaten Batubara melalui BPBD dan Dinas Sosial PPPA mulai menyalurkan bantuan bahan pangan dan menyiapkan tenda pengungsian untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu banjir meluas.
Tak hanya itu, posko kesehatan juga tampak di sekitar lokasi banjir untuk penanganan warga yang sakit. Camat mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan diminta segera mengungsi ke tempat yang lebih disediakan apabila ketinggian air terus meningkat. Harga beras Bulog naik sebanyak 15,6%. Hal ini menyesuaikan harga global. Harga beras di tanah air terus mengalami kenaikan, bahkan kenaikan terjadi pada beras Bulog yang biasanya menjadi pengendali harga beras di Indonesia. Kenaikan harga beras eceran tertinggi beras Bulog dari harga 9.950 per kilogram menjadi 11.500 per kilogram sejak 1 September lalu. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengakui kenaikan tersebut merupakan penyesuaian harga. Ketetapan harga tersebut berlaku sampai dengan ketetapannya Peraturan Badan Pangan Nasional yang mengatur tentang kebijakan harga eceran beras. Artinya terjadi kenaikan sekitar 1.650 per kilogram di gudang Bulog di sejumlah wilayah termasuk Jawa. Meski begitu, pengamat ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benyamin, mengungkapkan kenaikan beras Bulog sekitar 15,6% tersebut tidak akan menaikkan harga beras lainnya juga ikut naik. Karena hal ini tidak berkaitan. Kalau berdasarkan data, diungkapkan Gunawan, kenaikan harga beras sudah terjadi sejak awal tahun 2023 ini. Namun 2 bulan belakangan ini kenaikan sangat terasa dan terjadi dalam waktu yang singkat. Menurutnya, kenaikan harga beras Bulog ini justru penyesuaian dengan harga beras global maupun gabah petani yang belakangan mengalami kenaikan. Sehingga kenaikan harga beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP atau Bulog ini bukan jadi pemicu kenaikan harga beras pada umumnya. Di lain pihak, menjelang tanggal 1 September lalu, amatan Gunawan, harga beras medium di Kota Medan mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras di Kota Medan pada dasarnya sudah terjadi di bulan Juli. Sedangkan untuk pengamatan harga beras terakhir ini, harga beras di Sumatera Utara terpantau pergerakannya melandai atau tidak banyak mengalami perubahan setelah sempat naik cukup signifikan sebelumnya. Di Kota Medan sendiri terjadi kenaikan untuk beberapa jenis medium dan super. Menurut Gunawan, bukan berarti beras Bulog nantinya mampu menekan harga di pasaran, karena sangat tergantung dari berapa banyak beras SPHP yang akan digelontorkan di pasar. Hong Kong dilanda banjir besar di seluruh wilayah. Curah hujan yang cukup tinggi menjadi penyebabnya. Bahkan curah hujan sepekan belakangan ini menjadi catatan tertinggi dalam 140 tahun. Hujan deras sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari mengakibatkan banjir besar melanda seluruh Hong Kong, menggenangi jalan, pusat perbelanjaan dan stasiun metro. Pihak otoritas menutup sekolah dan meminta pekerja untuk tinggal di rumah. Wilayah administrasi khusus Cina ini mengalami curah hujan per jam tertinggi sejak 140 tahun yang lalu. Observatorium Hong Kong melaporkan curah hujan sebesar 158,1 mm atau 6,2 inci antara pukul 23 WIB pada Kamis 7 September 2023 waktu setempat hingga Jumat dini hari. Biro Cuaca mengeluarkan peringatan badai hujan hitam tertinggi dan mengatakan bahwa lebih dari 200 mm curah hujan tercatat di pulau utama Hong Kong, Kowloon, dan bagian timur laut New Territories sejak Kamis malam. Menurut Biro Cuaca tersebut, talang tekan rendah terkait sisa-sisa topan Haikui telah membawa hujan deras ke pantai Guangdong sejak Kamis. Kondisi ekstrim diperkirakan akan berlangsung setidaknya hingga Jumat tengah hari. Sementara itu, bursa saham Hong Kong mengumumkan bahwa mereka tidak akan buka pada Jumat pagi jika peringatan badai hujan hitam masih berlaku pada pukul 9 waktu setempat. Pemimpin kota John Lee mengatakan ia sangat prihatin dengan banjir parah di sebagian besar wilayah tersebut dan telah memerintahkan semua departemen meresponinya dengan usaha maksimal. Video yang beredar di media sosial menunjukkan jalan-jalan berubah menjadi sungai deras. Sementara satu video menunjukkan air mengalir ke bawah eskalator menuju stasiun kereta bawah tanah yang tergenang. Salah satu arteri utama yang menghubungkan Pulau Hong Kong dengan Pulon juga tergenang air, seperti foto-foto menunjukkan pusat perbelanjaan yang tergenang di distrik Chai-Wan. MTR Corp Hong Kong yang mengoperasikan jaringan kereta kota mengatakan setidaknya satu jalur tertutup sementara yang lain beroperasi dengan jarak waktu tertunda. Bahkan semua sekolah ditutup karena kondisi ekstrim yang akibat banjir dan gangguan lalu lintas. Pemerintah meminta pengusaha untuk mengikuti peraturan kerja biasa yang digunakan untuk sinyal angin kencang 8 yang membuat kota menjadi hampir berhenti dengan kantor dan toko-toko tertutup.